Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan yang sedang menonton video saya saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah studi kasus saya mengenai penerapan aljabar linear pada teknik informatika yang dimana pada studi kasus kali ini saya mengambil judul yaitu Sistem Rekomendasi Artikel Berita, Pendekatan Content-Based Filtering Berbasis Consent Similarity. Oke, tanpa untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, sekitar 76,08% penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas menggunakan internet untuk mencari berita dan informasi. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa konsumsi berita digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah maraknya konten berita yang tersedia, pengguna seringkali kesulitan menemukan informasi yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi platform berita dalam menyajikan konten yang tepat sasaran. Oleh karena itu, sistem rekomendasi hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah overload informasi. Sistem rekomendasi ini bertujuan untuk memfilter dan menyajikan konten yang paling sesuai dengan preferensi pengguna. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah content-based filtering, yang menganalisis kesamaan konten untuk memberikan rekomendasi. Pendekatan ini dinilai efektif karena tidak bergantung pada data pengguna lain, melainkan pada karakteristik intrinsik dari item itu sendiri atau dari pengguna itu sendiri. Namun, implementasi sistem ini merupakan algoritma yang mampu mengukur kemiripan konten secara akurat seperti Gaussian similarity. Nah, Gaussian similarity ini berhubungan dengan teknik informatika dan Gaussian similarity ini mengandung rumus-rumus aljabar linear sehingga pada studi kasus ini relevan dengan konsep dari studi kasus yang telah Bapak berikan yaitu mengenai penerapan aljabar linear eh, terhadap teknik informatika. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pada studi kasus ini dia menggunakan dataset yang relevan dan diperoleh dari website Kaggle, yang dataset ini cukup besar dengan jumlah data sebanyak 117.352 data. Namun pada kasus ini saya hanya akan menggunakan sampel sebanyak 150 data saja. Dataset yang sudah diperoleh masih berupa data mentah, terdiri dari konten, date time, teks, dan juga titel. Atribut atau value dari dataset masih perlu perbaikan agar data dapat diproses menggunakan algoritma. Oleh karena itu, perbaikan dataset ini akan dilakukan dengan tahapan pre-processing dan juga dilanjutkan dengan tahapan perhitungan Gaussian similarity. Langsung saja kita masuk ke tahapan pre-processing. Sampel data yang masih mentah ada sebagai berikut. Awalnya sebelum di pre-processing datanya, masih memiliki huruf kapital yang penempatannya masih acak dan random dan juga masih banyak lambang-lambang atau tanda baca yang tidak sesuai pada judul-judul berita. Nah, data yang masih mentah akan dilakukan proses pre-processing data, yang dimana langkah pertama yaitu adalah pre-processing atau normalisasi data. Pada proses normalisasi, nilai-nilai diubah skalanya agar pemrosesan menjadi lebih mudah. Proses normalisasi data yang dilakukan adalah scaffolding atau penyesuaian huruf yang dilakukan dengan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi, jika di judul berita tersebut masih terdapat huruf kapital yang tidak sesuai, maka akan diubah menjadi huruf kecil semua. Dan juga menghapus spasi di awal dan akhir teks. Normalisasi spasi berlebih serta penghapusan karakter yang tidak diperlukan. Penghapusan karakter yang tidak diinginkan bisa memperburuk hasil perhitungan, yang dimana proses normalisasi data bisa kita lakukan pada Python menggunakan library pandas seperti pada codingan yang telah saya screenshot di Word saya. Setelah melakukan tahap normalisasi data, selanjutnya kita akan melakukan tahap pembersihan data atau data cleaning,
yang dimana proses data cleaning adalah proses penghapusan tanda baca, penghapusan simbol, serta penghapusan angka, dan juga penghapusan teks dengan pola khusus. Yang dimana kita juga bisa menggunakan, kita bisa membersihkan data atau data cleaningnya menggunakan Python atau codingan Python dengan menggunakan library Pandas, seperti kode yang telah saya tampilkan di layar pada kali ini. Nah, tahap pre-processing berikutnya dilakukan penghapusan entry duplikat dan stop words removal atau kata yang sering muncul. Stop words contohnya adalah kata sambung seperti di, dan, atau, dari, dan lain-lain. Stop words juga kurang berguna karena tidak memberikan informasi yang berarti. Adapun kode Python dari proses penghapusan entry duplikat dan stop words removal adalah sebagai berikut. Nah, tahap terakhir adalah tokenisasi. Tokenisasi merupakan proses pemecahan string teks menjadi bagian-bagian yang dikenal sebagai token. Tokenisasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pemrosesan dan identifikasi teks. Hasil dari hasil dari pre-processing data ditampilkan pada gambar berikut. Nah, pada gambar 5 ini merupakan hasil akhir dari pre-processing data yang awalnya itu masih menggunakan awalnya mungkin judul beritanya masih menggunakan huruf kapital semua diubah menjadi huruf kecil semua dan juga lambang-lambang atau tanda baca yang tidak perlu juga dihapus dan juga kata-kata yang memiliki makna yang sama dan juga double juga dihapus pada hasil akhir pre-processing data ini. Langsung kita masuk ke tahap kedua yaitu perhitungan constant similarity. Pada perhitungan constant similarity saya akan menjelaskan dasarnya dahulu sebelum kita akan mengimplementasikannya ke dalam studi kasus saya. Seperti pada contoh dari tabel satu representasi rektor, di sini kita mengambil kata liga, pemain, pandemi, klub, gol, dan juga kemenangan. Dan saya mengambil tiga konten. Pada konten pertama terdapat dua kata liga. Pada konten kedua tidak terdapat liga. Pada konten ketiga tidak terdapat kata liga. Selanjutnya pada kata kedua yaitu pemain. Pada konten satu terdapat tiga kata pemain. Pada konten dua tidak terdapat kata pemain dan juga pada konten ketiga terdapat dua pemain. Begitu terus hingga pada kata terakhir yaitu kata kemenangan. Konten pertama tidak ada kata kemenangan, konten kedua terdapat kata kemenangan satu, sedangkan konten ketiga tidak terdapat kemenangan. Sehingga dari setiap konten kemudian kita bisa representasikan dalam bentuk vektor sebagai berikut. A yaitu pertama konten 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0. Jadi perhitungannya dari atas 2, 3, 2, 1, 0, 0. Begitu juga konten 2, 0, 0, 0, 0, 3, 1. Dan konten ketiga 0, 2, 1, 2, 0, 0. Selanjutnya, dot produk antara dua vektor yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari elemen yang bersesuaian dari kedua vektor. Nah, jadi kita dot produkkan konten 1 dan konten 2. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 ditambah 2 kali 0, seterusnya hingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 0. Kenapa 2 kali 0? Karena pada konten 1 dari kata liga itu terdapat dua kata, sedangkan pada konten 2 tidak terdapat kata liga, maka dikali 2 kali 0. Sehingga selanjutnya akan begitu juga 3 kali 0, 2 kali 0, 1 kali 0, 0 kali 3, 0 kali 1, sehingga mendapatkan dot produknya konten 1 dan konten 2 yaitu 0. Pada dot produk konten 1 dan konten 3, kita mendapat hasil akhir 10, dan pada dot produk konten 2 dan konten 3, mendapat hasil 0. Setelah itu kita tentukan panjang vektor yang dihitung menggunakan rumus seperti ini. Kita dapat bahwa panjang vektor konten 1 yaitu akar 18, panjang vektor konten 2 adalah akar 10, dan panjang vektor konten 3 adalah akar 9. Sehingga hasil quotient similarity dapat diperoleh dengan membagi dot produk yang di atas dengan hasil perkalian panjang vektor. Baik untuk quotient similarity konten 1 dan konten 2, itu ternyata hasilnya 0. Pada quotient similarity konten 1 dan konten 3, hasilnya 0,785, dan juga quotient similarity pada konten 2 dan konten 3 adalah 0. Berdasarkan hasil perhitungan, quotient similarity didapatkan bahwa konten 1 dan konten 2 itu memiliki nilai quotient similarity sebesar 0. Berarti itu menunjukkan tidak ada kesamaan antara kedua konten.
Selanjutnya konten satu dan konten 3 memiliki nilai quotient similarity sebesar 0,785 yang menunjukkan adanya kesamaan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kemunculan kata-kata seperti pemain, pandemi, dan klub pada kedua konten. Dan yang terakhir adalah konten 2 dan konten 3 juga memiliki nilai quotient similarity sebesar 0 yang menunjukkan kedua konten tidak memiliki kesamaan apapun. Hal ini memperlihatkan bahwa quotient similarity dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar konten secara numerik dan memberikan hasil yang dapat diinterpretasikan secara jelas. Nah, langsung kita implementasikan quotient similarity tadi ke dalam studi kasus saya. Baik, jadi dataset yang saya ambil terdiri dari 150 data yang dimana sebanyak 15 data dipilih secara acak sebagai sampel untuk dilakukan pengujian. Baik, untuk di sini saya melakukan 4 kali pengujian sehingga pada pengujian pertama mendapatkan hasil seperti ini. Konten indeks merupakan angka dari judul beritanya. Jadi ada 150 berita, tapi saya bukan tulis nama beritanya, tetapi membuatnya menjadi konten indeks. Dan konten indeksnya pada pengujian ini saya random. Pada rekomendasi pertama terdapat 15 konten indeks dari 15 berita. Sehingga kalau kita lihat setiap baris tabel merepresentasikan satu data sampel yang diberi nama kolom konten. Sistem menghasilkan 5 rekomendasi berdasarkan skor kemiripan tertinggi. Sistem rekomendasi ini hanya mencari kemiripan konten berita dan tidak memeriksa data teks berita. Yang dimana rekomendasinya itu diurutkan berdasarkan skor kemiripan dari tinggi ke rendah. Kalau kita lihat pada hasil pengunjung rekomendasi satu, kita ambil satu contoh. Pada konteks konten indeks 28, rekomendasi pertama itu adalah rekomendasi yang paling dekat dengan eh, konten 28. Yang mana kita tahu bahwa di sini diperlihatkan bahwa indeks 125 itu memiliki skor 0,2587 yang dimana lebih tinggi dibanding dengan indeks-indeks setelahnya. Berarti rekomendasi satu ini lebih mirip dengan konten 28. Seterusnya, hingga pada konten indeks 35, indeks yang paling mendekati adalah indeks 0 dengan skor 0,3394. Yang berarti kalau konten nomor 35 ini lebih mirip dengan indeks 0 dengan skor 0,3394. Selanjutnya, hasil pengundian rekomendasi 2 sama saja, tetapi untuk konten indeksnya saya random lagi, hanya 15 sampel, tapi saya random. Nah, di sini dia menunjukkan hasil implementasi sistem rekomendasi untuk 15 data sampling pada pengujian kedua. Dapat dilihat bahwa terdapat data dengan indeks yang sama pada hasil pengujian pertama, yaitu konten dengan indeks 28 dan konten dengan indeks 35. Cara bacanya sama saja dengan yang di atas. Jadi saya ambil contoh lagi yang pertama, misalnya konten indeksnya itu 119. Untuk rekomendasi pertama berarti rekomendasi yang memiliki kemiripan yang lebih dekat dengan konten pada nomor 119, yaitu indeks 4 dengan skor 0,3120. Seterusnya hingga begitu cara bacanya. Sama saja hasil pengujiannya juga, tetapi saya membuat 4 rekomendasi biar lebih terstruktur. Jadi satu pengujian itu terdapat 15 sampel sampai ke pengujian keempat. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengembangan sistem rekomendasi artikel berita dengan pendekatan content-based filtering menggunakan algoritma Quotient Similarity dapat memberikan output rekomendasi untuk membantu pengguna dalam menemukan konten yang relevan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan daftar rekomendasi yang diurutkan berdasarkan skor kemiripan konten artikel atau berita tertinggi. Dalam 4 kali pengujian dengan sampel 15 data, tiap pengujian dari 150 dataset, sistem secara konsisten memberikan 5 rekomendasi yang sama untuk setiap data uji. Hal ini menunjukkan keakuratan algoritma Quotient Similarity dalam mengukur kesamaan antar konten berita. Selain itu, metode preprocessing juga dapat diterapkan, dapat meningkatkan kualitas data dan mendukung performa asisten. Baik, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.